Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang dinamika linear partikel bagian 1. Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab kondisi gerak dari suatu benda. Misalkan kenapa benda itu berhenti, kenapa benda itu dipercepat, kenapa benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari bagian ini, kalian harus sudah mengerti tentang materi kinematika. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa melihat video saya di bagian sebelumnya tentang kinematika. Untuk mengerjakan dinamika linear atau soal-soal tentang dinamika itu sendiri, pertama kalian harus sudah mengerti tipe-tipe gaya ya, mulai dari gaya gravitasi, kemudian gaya kontak, gaya tegangan tali, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kalian juga harus sudah mengerti terkait dengan hukum Newton ya, yang berkaitan dengan gerak suatu benda, yang mana nanti akan kita terapkan untuk menyelesaikan soal-soal dinamika. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal-soal dinamika itu langkahnya hampir mirip-mirip ya dari satu soal dengan soal yang lain. Biasanya kita akan mulai dari identifikasi gaya. Jadi kita akan cek pada benda tersebut bekerja gaya apa saja sih, dan biasanya akan kita lanjutkan dengan menggambar diagram benda bebasnya. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu diagram benda bebas itu adalah kita menggambarkan gitu ya, gaya-gaya yang bekerja pada satu benda. Misalkan balok ini gitu ya, ini kan nempel sama bidang miring. Nah, kita tuh akan gambarkan gaya yang bekerja pada si baloknya itu aja. Nah, si bidang miringnya kita nggak gambar dulu gitu, untuk memudahkan kita mengidentifikasi gaya-gayanya gitu. Kemudian langkah yang ketiga itu biasanya kemudian kita akan hubungkan gitu ya, fakta-fakta yang ada pada benda tersebut, apakah dia diam atau kan dia dipercepat gitu ya, atau mungkin justru ditanya gitu ya. Cara menghubungkan gaya dengan kondisi gerak suatu benda tersebut adalah melalui hukum Newton. Nah, jadi di sini kalian harus sudah mengerti hukum Newton dari 1 sampai yang ketiga sampai ke akar-akarnya. Kemudian sisanya sebetulnya hanya perhitungan matematis saja. Oke, mari kita coba pada soal ini ya. Sebuah peti bermasa M 100 kg didorong dengan kecepatan konstan. Oke, di sini dikatakan kecepatannya konstan, yang artinya percepatan pada benda ini adalah sama dengan 0 ya. Kemudian kecepatannya konstan menuju ke atas bidang miring tanpa gesekan. Oke, di sini kita masih belum memasukkan gesekan ya pada kasus ini. Dengan sudut kemiringan 30 derajat gitu ya untuk bidang miringnya, ini theta. Kemudian tadi kenapa dia bisa bergerak ke atas itu karena didorong oleh sebuah gaya horizontal yang namanya adalah F. Nah, kita diminta untuk mencari berapa sih besar gaya F dan gaya yang bekerja pada peti dari bidang miringnya. Oke, kita di sini akan mulai gambarkan diagram benda bebasnya. Saya akan bikin garis bantu berubah garis miring gitu ya, yang melambangkan kemiringan dari bidangnya. Kemudian misalkan ini adalah si baloknya. Nah, si balok ini pertama yang jelas-jelas kita udah tahu adalah dia dikenai oleh gaya horizontal ke kanan yang namanya adalah F. Yang kedua, benda ini berada di suatu daerah yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga di sini akan ada gaya berat atau gaya gravitasi bumi gitu ya. Kita simbolkan dengan M kali G ya, karena gaya berat itu kan massa dikali percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, kita tahu bahwa balok ini bersentuhan dengan bidang miring. Kalau ada dua benda yang bersentuhan, berarti akan ada gaya kontak antar mereka. Nah, gaya kontak ini arahnya adalah tegak lurus dengan permukaan sentuh. Permukaan sentuhnya mana sih? Ini permukaan sentuhnya, gitu ya. Jadi ini ya, permukaan sentuh berarti gayanya itu adalah yang bekerja pada balok itu ke sana ya, ke atas, sehingga baloknya itu tidak akan jatuh gitu ya, masuk ke dalam bidang miring, tidak melesak ke dalam karena adanya gaya kontak ini gitu. Nah, ini gaya kontak dari si bidang miringnya, kita namakan N karena biasa disebut dengan gaya normal gitu. Nah, di sini sebetulnya pada si bidang miringnya juga bekerja gaya kontak gitu. Nah, ini sebenarnya ada gaya kontak juga yang bekerja pada bidang miring, tapi karena kita tuh hanya meninjau si baloknya gitu ya, diagram benda bebasnya, maka kita nggak gambarkan nih gaya yang bekerja pada bidang miringnya gitu.
Nah, oke. Nah, jadi kita di sini ada 3 gaya ini. Kemudian lanjutnya adalah setelah kita gambarkan, kita tuh akan menghubungkan besaran gaya ini gitu ya dengan besaran-besaran pada gerak benda, kayak misalkan kecepatan, percepatan melalui hukum Newton. Nah, untuk melakukan itu kita biasanya akan membagi gitu ya gaya-gaya ini ke dua sumbu yang saling tegak lurus. Ada yang memilih sumbunya itu horizontal dan vertikal seperti ini, sumbu XY-nya. Ada juga kalau di bidang miring tuh memilihnya seperti ini, sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring gitu. Nah, ini sebenarnya opsional aja mana yang lebih mudah digunakan atau yang kalian lebih prefer gunakan gitu. Nah, untuk kasus ini saya akan bagi gitu ya dengan sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring untuk sumbu yang kita gunakan ya, sumbu XY-nya. Nah, dengan begitu saya akan perlu menguraikan gitu ya si gaya MG sama F ke komponen gitu ya yang sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Kenapa? Karena nantinya kita akan cek gaya total yang bekerja pada benda di arah sejajar bidang miring dan total gaya yang bekerja pada benda gitu ya di arah tegak lurus bidang miring gitu. Oke ya. Nah, kita ketahui bahwa kemiringan dari bidang miringnya tadi adalah theta. Maka saya akan punya komponen dari gaya berat gitu ya. Apabila kita bikin mungkin garis bantu seperti ini ya, teman-teman. Ini theta gitu kan ya. Berarti ini kan tegak lurus nih. Maka di sini tuh nilainya adalah sebesar 180 dikurang 90 derajat dikurang theta. Karena sudut di dalam segitiga kan 180 ya totalnya. Dengan begitu kalian akan temukan bahwa di sini ya, ini kan saling tegak lurus nih. Nilai yang di sini itu adalah 90 derajat dikurang dengan sudut yang ada di sini tadi. Nah, nanti akan kalian temukan bahwa ini sudutnya adalah theta. Maka komponen MG yang ke sini itu adalah MG cos. Komponen MG yang ke sini adalah MG sin theta. Gitu ya. Apabila teman-teman masih bingung cara menguraikan gaya, silakan cek video tentang vektor ya. Next, F-nya juga akan kita uraikan nih. Sehingga dia akan punya komponen yang sejajar bidang miring ke sana dan komponen yang tegak lurus bidang miring ke sini. Oke, kita punya di sini theta. Ini kan sudutnya sama ya antara horizontal dengan bidang miringnya. Nah, berarti itu juga theta nih. Kalau begitu, yang ke bawah ini adalah F sin theta, F cos theta di sini. Oke, nah sisanya adalah kita masukkan ke hukum Newtonnya nih. Oke, kita hapus dulu nih ya. Cek di arah sumbu X atau sejajar bidang miring. Kita tahu bahwa si balok ini tadi bergerak sejajar bidang miring dengan kecepatan konstan. Artinya dia tidak punya percepatan. Recall hukum Newton 2 gitu ya teman-teman. Kalian tahu bahwa hukum Newton 2 itu menyatakan sigma F atau total gaya yang bekerja pada benda itu akan sama dengan massa benda tersebut dikali dengan percepatan yang timbul. Gitu kan? Nah, pada kasus ini kita tahu percepatannya 0. Berarti di sisi kanan ini akan sama dengan 0 gitu kan. Kemudian di sebelah sisi kirinya nanti kita masukkan gayanya ada apa aja gitu ya. Oke, untuk gaya pada arah sejajar bidang miring di situ ada F cos theta. Saya ambil ke atas arah positif ya sesuai dengan sumbu X positif. Dan ke bawah ada MG sin. Itu ya, itu aja kan yang sejajar bidang miring. Nah, totalnya harus 0. Berarti dari sini kita tahu F cos theta sama dengan MG sin theta. Berarti F adalah sama dengan MG sin theta per cos theta. Ya, berarti F sama dengan MG tangen theta. Dengan tetanya 30 derajat, maka kita dapat F sama dengan masanya 100, percepatan gravitasi 9,8, tangan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Nah, sisanya kita akan hitung. Kita dapatkan nilai F sebesar 565,8 Newton. Oke ya.
Berikutnya, coba kita hitung untuk gaya yang bekerja pada peti dari bidang miring. Nah, ini sebenarnya gaya apa sih? Ya tadi ya guys, gaya kontak atau gaya normal. Nah, itu yang kita mau cari untuk bagian B-nya. Sama, kita akan cek menggunakan hukum Newton. Pada arah tegak lurus bidang miring, gitu kan. Bendanya ini kan nggak naik turun di atas bidang tegak lurus bidang miring gini kan guys, nggak lompat-lompat gitu, nggak gini, nggak melesak ke dalam bidang miringnya juga gitu. Berarti di sini tidak ada percepatan di arah tegak lurus bidang miring, maka sigma Fy-nya akan sama dengan 0. Nah, kita cek nih di arah tegak lurus bidang miring ada gaya apa aja tuh? Ada N, kemudian ada mg cos tapi dengan arah yang berlawanan, ada F sin theta, ya arahnya berlawanan juga, makanya minus sama dengan 0 gitu. Nah, sisanya berarti kita dapat nih, oh berarti N adalah sama dengan mg cos theta plus F sin theta ya. Maka kita masukkan mg cos ya 109,8 cos dari 30 derajat plus F-nya kita punya dikali dengan sin theta gitu ya, setengah atau ya sin 30 gitu aja ya. Oke, kita dapatkan gaya normalnya sebesar 1131,6 Newton. Nah, ini adalah gaya normalnya. Oke, next soal kedua kita bahas yang ada tegangan talinya. Pada gambar, 3 kotak dihubungkan dengan tali melalui katrol dengan gesekan dan massa katrol yang dapat diabaikan. Oke, ketiga massa tersebut adalah MA, MB, dan MC. Ketika ini sistem ya maksudnya, dilepaskan dari keadaan diam, berarti kecepatan awal dari sistem adalah 0. Berapakah tegangan pada tali yang menghubungkan B dan C? Oke, pertanyaan kedua kita pending dulu. Oke, ingat bahwa langkahnya tuh sama guys. Kita akan gambarkan dulu diagram benda bebas atau ya kita gambarin gaya-gaya yang bekerja pada bendanya gitu ya. Kita mulai dari A misalkan. Nah, ini jadi gambarnya masing-masing. Kalau bisa nggak usah digabung karena kalau digabung tuh kadang-kadang ada yang kelewat gitu gayanya teman-teman. Nah, di sini A itu dia ada tali di sebelah kanannya. Tali ini yang menyebabkan si A itu bisa geser ke kanan teman-teman. Berarti si TA atau tegangan pada A gitu ya, nih kita namainnya TA gitu, dia tuh menarik si A nya ke kanan, makanya arahnya ke kanan gitu. Nah, mungkin ini informasi juga nih, tegangan tali itu teman-teman sifatnya menarik ya. Jadi kalau kita meninjau A itu ketarik sama tegangan talinya ke kanan. Tapi kalau misal kita lagi meninjau si katrol gitu, nah katrol ini ketarik sama tegangan talinya ke kiri gitu sama si TA. Atau misalkan nih kita meninjau si tegangan antara katrol sama B. Menurut katrol gitu ya, ya dia ketarik ke bawah nih sama tegangan tali yang ada di bawahnya. Tapi kalau kita melihat si B gitu, si B ini ngerasanya ditarik ke atas sama si tegangan tali yang ada di atasnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita ngebahas arah tegangan tali adalah ada gaya apa lagi di A? Ada gaya berat, ya kan? Ada gaya beratnya, kita namain mg gitu ya, mag berarti ya, massa dikali percepatan gravitasinya. Kemudian di bawahnya itu dia bersentuhan sama meja, berarti akan ada gaya kontak atau kita sebut dengan gaya normal gitu ya. Apakah di sana ada gesekan untuk mejanya? Pada case ini nggak ada informasi ya, tapi kita bisa asumsiin aja mejanya licin ya. Kita asumsi mejanya licin sehingga tidak ada gaya gesek antara si benda A dengan meja. Oke, di sini kita punya gaya di dua sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Lanjut dulu ya ke bagian B-nya. Nah, si B ini dia ada dua tali di atas sama di bawahnya. Gitu ya, berarti dia ini pertama seakan-akan ketarik sama tali yang ada di bawahnya. Ini kita namain TBC yang menghubungkan B dengan C gitu ya. Kemudian dia juga punya gaya berat ya, gaya berat MBG. Nah, selain itu ada tali yang menarik dia ke atas, yang mana ini kita namain TB misalkan. Oke, 3 itu aja ya gaya pada B nya, karena B nya nggak nempel sama apapun, jadi nggak ada gaya kontak atau gaya normal. Sekarang C.
C itu dia pertama punya G berat. Ya, yang kedua dia ada tegangan tali. Karena ada tali di atasnya yang menarik dia. Kalau nggak ada tegangan tali ini, si C-nya tuh bakal jatuh. Nah, ini tadi kita namain apa? TBC. Oke, next. Sekarang adalah kita akan ngecek gerakan benda ini seperti apa sih. Dia itu apakah bergerak dengan kecepatan konstan atau dipercepat atau kayak gimana. Kalau dipercepat kemana arahnya. Nah, kita awalnya tahu bahwa dia tuh dilepaskan dari keadaan diam. Berarti awalnya diam terus gerak gitu. Artinya ada percepatan, ada perubahan kecepatan. Kira-kira kemana percepatannya? Nah, mestinya sih percepatannya ke sini teman-teman ya. C-nya akan jatuh, B-nya juga jatuh, A-nya geser ke kanan ya karena ketarik sama tali. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, ketika ada benda yang terhubung sama tali secara langsung dilewatkan pada suatu katrol tetap gitu ya teman-teman, maka selama tali itu tegang gitu ya, selama talinya tegang, maka percepatan dari setiap bendanya itu akan sama ya, kecuali talinya putus atau talinya jadi kendor. Nah, berarti percepatannya bisa jadi beda gitu. Nah, percepatan benda-benda ini saya namain A saja. Nah, jadi C turun dengan percepatan A, B juga gitu, A geser ke kanan dengan percepatan A kecil. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk katrol yang belum kita gambar ya. Si katrol teman-teman, itu dia merasakan dari bagian atas ini dia ketarik ke kiri ya. Ini kan bersentuhan sama tali yang ini nih. Di bagian atas, ini ketarik sama si TA. Ini di poros. Nah, ke bawah itu ada si TB ya, yang menarik dia ke bawah. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa tali yang melalui katrol dengan gesekan dan massa katrol yang dapat diabaikan. Ketika katrol itu massa dan gesekannya diabaikan, maka tegangan tali yang melalui dia akan sama besar. Ya, karena artinya si katrol ini tidak ikut berputar dengan tali. Talinya tuh slip aja, sliding aja gitu di dia. Katrolnya nggak ikut muter ya. Maka tegangannya akan sama. Oke, sekarang kita tuliskan hukum Newtonnya untuk benda A. Untuk benda A, pada arah horizontal, saya namakan ini sumbu X gitu ya. Dia hanya memiliki si tegangan tali TA ini saja. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa ada percepatan ke kanan sebesar A. Maka sesuai hukum Newton yang kedua, ini sama dengan massa dikali dengan percepatan. Ya kan? Maka TA sama dengan massa A dikali dengan percepatan. Oke, sedangkan di arah vertikalnya gitu ya untuk A, itu ada dua gaya ya, tapi tidak ada percepatan di arah vertikal gitu ya, karena si A itu hanya bergeser ke kanan saja, nggak naik nggak turun, maka total gayanya haruslah sama dengan 0 ya. Jadi N min MAG sama dengan 0. Oke, kita namain ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2. Berikutnya cek untuk benda B. Benda B itu cuma punya gaya di arah vertikal, jadi lebih gampang untuk kita ngeceknya ya. Nah, ini kalian janjian dulu mau arah positif ke atas apa ke bawah. Kalau misal saya mengambil arah positif itu ke bawah searah dengan percepatannya, maka di sini sesuai hukum Newton kan M kali A. Nah, percepatannya itu positif. Kenapa? Karena saya ambilnya ke bawah arah positif. Jadi kalau kalian ngambil ke atas arah positif, sedangkan A-nya ke bawah, berarti di sini harusnya minus gitu. Oke ya. Nah, itu terserah aja kalian mau ngambil arah positifnya ke atas atau ke bawah. Next, ada gaya apa aja ya? Ke bawah ada TBC, ada gaya berat, ke atas ada TB ya, minus karena ke atas. Ini harus sama dengan MB kali A. Dimana kita tahu bahwa tadi TB itu sama dengan TA. Maka kita bisa substitusikan gitu ya, nilai dari TB dengan TA yang tadi kita dapat dari persamaan 1 gitu kan. Maka kita dapat TBC
plus MBG min MA kali A sama dengan MB kali A. Kita dapat TBC sama dengan MB A plus MA A min MBG. Yang artinya kita belum bisa solve nih. Kenapa? Karena untuk mencari TBC kita masih butuh percepatan yang bekerja pada atau yang dialami oleh benda tersebut. Nah, tapi tenang aja. Karena apa? Karena kita masih punya persamaan dari benda C. Ya. Bagi benda C, ya sama nih. Ya, dia akan mengalami percepatan ke bawah juga kan. Jadi ini MCG. Saya ambil ke bawah arah positif. Maka saya punya MCG min TBC ya sama dengan MC kali G. MC kali A ya, dikali dengan percepatan ya. Mohon maaf salah tulis. Nah, dari sini nanti kita bisa substitusi sebetulnya, teman-teman ya. Ini kan dapat TBC sama dengan MC kali G min MC kali A. Ini persamaan 4. Nah, kalau kita perhatikan kita tuh punya dua variabel di sini, TBC dan A. TBC dan A ya. Dua variabel membutuhkan dua persamaan untuk solve gitu ya. Nah, berarti dua ini sudah cukup nih untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Kalian boleh langsung substitusi untuk nilai A-nya atau mau substitusi dulu TBC untuk dapat A baru dibalik lagi ke TBC, itu juga boleh. Nah, untuk saya di sini mungkin saya akan samakan ya. Ini kan sama-sama TBC, saya substitusi TBC-nya dari 3 dan 4 gitu ya. Maka kita punya MCG min MCA itu akan sama dengan MBA plus MAA min MBG. Yang artinya berarti saya punya MA tambah MB tambah MC kali A kan sama dengan MC tambah MB kali G. Jadi percepatannya adalah MB tambah MC nih ya, dibagi masa total dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, kita coba hitung. Tadi MA 30, MB 40, MC 10. Berarti saya punya 30 plus 10, MA-nya terbalik, MB-nya yang 40 ya. Berarti ini 30 plus 40 plus 10 kali percepatan gravitasi 9,8. Dapat 6,125, nah satuannya meter per sekon kuadrat. Kita dapat percepatan, maka kita bisa dapat tegangan TBC ya. Berarti ini boleh substitusi dari yang ketiga atau keempat. Misal dari keempat, berarti TBC sama dengan MC kali G 10 kali 9,8 min MC dikali A. Berarti saya punya 98 min 61,25. Kita dapat TBC sama dengan 36,75 Newton. Oke, next untuk soal yang ketiga, ini adalah kasus ketika ada dua benda yang bersentuhan. Ini nanti ada hubungannya dengan hukum Newton yang ketiga tentang aksi reaksi. Ya sebenarnya dari soal yang sebelumnya juga udah ada aksi reaksi sih, kayak misalkan tegangan tali, gaya kontak gitu ya. Tapi di sini gaya kontaknya itu adalah antara dua benda yang bersampingan. Oke, pada gambar A, gaya horizontal konstan FA diberikan pada balok A, sehingga A mendorong balok B dengan gaya 20 Newton ke kanan. Nah, jadi ini ketika kita kasih gaya pada si A gitu ya. Tapi karena A-nya itu nyentuh B, A itu otomatis juga akan mendorong si B gitu. Nah, ternyata gaya yang diberikan dari A kepada B itu adalah 20 Newton. Nah, kita gambar dulu diagram benda bebasnya supaya teman-teman kebayang gitu ya. Nah, ini untuk benda A. Untuk kasus A, dia didorong oleh gaya FA. Nah, ini untuk benda B-nya saya taruh di sampingnya. Nah, B itu dia bilang kedorong oleh gaya dari A gitu ya. Kita namakan gayanya itu adalah FB dari A. Jadi F pada B akibat A gitu ya. Ini sebetulnya adalah gaya kontak antara A dan B. Nah, ini karena ini adalah gaya kontak gitu ya, maka akan ada reaksi ya. Sebenarnya ini aksi yang diberikan A pada B.
ada reaksi yang dialami oleh A dari B gitu. Bentuknya gaya kontak juga, yang kita akan beri nama sebagai FAB. Nah, FAB dan FBA ini adalah dua gaya kontak yang merupakan aksi reaksi dan sesuai dengan hukum ketiga Newton bahwa gaya aksi reaksi itu besarnya sama, hanya arahnya berlawanan. Sehingga kita tahu bahwa FAB ini besarnya sama dengan FBA. Oke, kemudian selain itu di situ ada gaya gravitasi ya. Ya meskipun ini pada kasus ini belum ngaruh ke percepatan benda di arah horizontal, tapi kita gambar dulu. Ada gaya berat, ada gaya normal dari tanah. Di sini juga. Oke. Dimana diketahui pada kasus ini FBA-nya adalah 20 Newton. Sedangkan untuk kasus yang B, sekarang FA-nya tuh dikerjainnya pada B, jadi B yang sebelah kiri. Nah, habis itu B-nya ngedorong si A gitu ya. Jadi aksinya itu adalah dari B ke A. Baru reaksinya itu adalah pada B dari A. Oke, kita gambar dulu untuk kasus yang B. Nih, berarti B-nya didorong dengan FA gitu ya. Si A-nya dapat aksi namanya let's say FAB. F pada A akibat B. Dia ada gaya gravitasi, gaya normal gitu ya. Nah, at the same time si A ini memberikan reaksi pada B. Nah, kita namain FBA. F pada B akibat A. Nih, dia juga punya gaya berat atau gaya gravitasi, ada juga gaya normal. Oke. Pada kasus ini ternyata balok A mendorong balok B dengan gaya 10 Newton secara horizontal ke kiri. Jadi FBA-nya yang ini 10 Newton gitu ya. Beda sama yang tadi gitu ya. Padahal yang mendorong tuh sama-sama FA ya. Balok-balok tersebut memiliki massa gabungan 12. Jadi diketahui MA tambah MB sama dengan 12 kg. Kalau ada diketahui seperti itu, silakan teman-teman tulis dalam bentuk matematis ya. Ditanyakan berapakah besarnya percepatan pada kasus pertama dan besarnya gaya FA. Oke. Kita bahas dulu ya gimana gerakan dari sistem ini. Sistem yang mengandung A dan B. A dan B itu saling nempel selama perjalanan, dia nempel terus, karena kalau nggak nempel maka nggak akan ada gaya kontak gitu. Nah, karena mereka tuh nempel selama perjalanan, maka kalau A-nya itu bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, B-nya juga pasti punya percepatan yang sama gitu. Jadi ini balok A dan B sama-sama punya percepatan A ke kanan. Nah, gitu ya. Nah, nantinya kita akan cek dulu nih percepatannya seperti apa sih, cara ngitungnya gimana gitu. Kita bisa cek untuk total gaya pada arah horizontal yang bekerja pada sistem. Nah, sistem di sini maksudnya adalah sekaligus A dan B. Selain kalian bisa melihat mereka masing-masing, kalian bisa melihat mereka tuh secara gabungan ya. Karena ini nempel, jadi bisa dianggap seperti satu benda yang masanya itu adalah massa gabungan. Kira-kira kayak gitu. Nah, maka akan berlaku nih. Kita punya FA ke kanan gitu kan, yang nantinya akan menimbulkan sesuai hukum Newton yang kedua, massa mereka, massa sistemnya dikali dengan percepatan yang bekerja pada sistem, yang timbul pada sistem ya. Maka dari sini kita punya FA sama dengan 12A. Kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Ini nggak harus pakai ini ya, misalkan kalian mau ngecek gaya masing-masing pada bendanya itu juga it's okay. Pada akhirnya kita akan membutuhkan itu juga gitu. Misalkan sekarang kita tinjau nih untuk kasus A gitu kan, maka kita punya gaya pada horizontal, arah horizontal pada A gitu ya, adalah sama dengan FA min FAB gitu kan, sama dengan sesuai hukum Newton MA kali A gitu ya. Sedangkan pada B-nya pada arah horizontal ada FBA ya, yang menimbulkan percepatan padanya sebesar A. Nah, ini kalau teman-teman gabung nih, kita jumlahkan ya. Ini misalkan persamaan 2, persamaan 3.
Ya, kita tahu kan FAB sama dengan FBA. Jadi ini kalau dijumlah itu kan ini sama dengan 0. Jadi tinggal FA sama dengan MA tambah MB kali A sesuai dengan persamaan yang pertama. Jadi boleh menggunakan ini gitu ya. Boleh melihat secara langsung satu sistem gitu. Selanjutnya kita bisa substitusi ya nilai yang diketahui tadi bahwa pada kasus pertama FAB atau FBA tuh yang nilainya sama ya adalah 20 Newton. Sehingga persamaan 2 dapat kita tulis menjadi FA min 20 sama dengan MA dikali A, dan persamaan 3 ditulis menjadi 20 sama dengan MB dikali A. Nah, kita akan simpan dulu persamaan 2 dan 3 yang baru ini. Sekarang kita lihat ya bahwa ini belum bisa di-solve ya teman-teman untuk mendapatkan nilai FA ataupun A-nya, karena MA MB itu kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu adalah nilai totalnya ya, FA sama dengan 12A. Kita coba cek dulu untuk kasus yang kedua. Kasus kedua itu gaya yang bekerja pada A itu adalah FAB aja, dan ini yang menimbulkan adanya percepatan pada A ke kanan. Maka karena kita ketahui di kasus kedua tadi FAB atau FBA-nya itu nilainya adalah 10 Newton, maka kita punya di sini 10 sama dengan MA kali A. Oke, untuk pada benda B-nya kita punya FA ke kanan, FBA ke kiri sama dengan sesuai hukum Newton massa dikali percepatan ya, percepatannya ke kanan maka kita ambil A-nya positif gitu ya. Masukkan nilai FBA-nya, kita punya FA min 10 sama dengan MB kali A. Oke. Ini menjadi persamaan 4 dan 6. 4 dan 5 ya. Oke, mungkin ini akan lebih mudah untuk ngejawab pertanyaan pertama dengan cara ya ini kalian bisa coba-coba ya dari 4 persamaan tadi atau bahkan 5 ya, 5 persamaan tadi kita otak-atik gitu ya matematikanya supaya kita dapatkan nilai percepatan A gitu atau nilai dari gaya FA gitu ya. Nah, karena percepatan dan gaya FA pada kedua kasus itu sama, maka kita bisa substitusi gitu ya. Misalkan di sini saya bisa menggunakan persamaan yang kedua dan persamaan yang kelima. Kedua sama keempat ya, karena di situ sama-sama ada MA kali A yang bisa kita eliminasi. Ya, kemungkinan kita akan dapat nilai dari FA dulu nih berarti. Oke, dari persamaan 2 dan 4 kita dapat gitu ya. Kita substitusi atau eliminasi boleh nilai dari MA kali A. Jadi kita punya FA min 20 sama dengan 10. Dengan begitu kita dapatkan FA ya dengan mudahnya adalah sama dengan 30 Newton, teman-teman. Kita dapat FA ya, ini berarti menjawab pertanyaan yang B terlebih dahulu ya. Baru kita gunakan FA ini untuk mencari si percepatan dengan cara boleh ke disubstitusi kemana aja ya, boleh ke yang 3 boleh, ke 4, ke 5 boleh, tapi kayaknya kalau 3 sama 5 ini nggak dapat hasilnya ya. Jadi kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama, dimana di situ udah ada hubungan langsung antara FA dengan A. Ya, FA-nya adalah 12A. Ya, berarti kalau gitu A-nya adalah FA per 12. Jadi 30 per 12 atau 5 per 2, 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita dapat jawaban yang A. Baik, pada soal 4 dan seterusnya kita akan mulai menggunakan adanya gaya gesek ya teman-teman. Oke, pada kasus ini saya punya gaya horizontal yang sebesar 12 Newton bekerja pada balok yang di situ menempel pada tembok ya. Beratnya 5 Newton menempel pada tembok vertikal. Koefisien gesekan statis antara dinding dan balok adalah 0,6 dan koefisien gesekan kinetiknya adalah 0,4. Asumsikan bahwa balok tidak bergerak pada awalnya diem. Apakah balok akan bergerak ya setelah kita berikan gaya seperti itu? Dan dalam notasi vektor satuan, berapakah gaya yang bekerja pada balok dari dinding? Artinya ini adalah gaya kontak ya antara mereka.
Oke, pertama kita gambar dulu untuk gaya yang bekerja pada benda ini. Oke, kita punya pertama nih temboknya saya gambar dengan garis bantu titik-titik. Ada gaya F ke kanan, gitu ya. Pada saat yang sama, di sini kan si balok itu mendorong dinding, gitu kan. Itu sebagai aksinya balok terhadap dinding, gaya kontak. Nah, pada saat yang sama, gaya kontak dari dinding akan bekerja pada balok sebagai reaksi terhadapnya, gitu. Ini mungkin biar nggak saling tumpang tindih, saya berikan warna yang berbeda. Nah, ini adalah gaya kontaknya, saya sebut N, gaya normal. Nah, tidak lupa di arah sumbu vertikal terdapat gaya berat ya, atau W saja ya mungkin ya, gaya berat, karena dia langsung berikan dalam bentuk gaya 5 Newton. Kemudian ada satu lagi gaya, yaitu gaya gesek. Nah, gaya geseknya tuh kemana gitu ya? Sebenarnya kita bisa lihat di sini. Ketika nggak ada gaya gesek gitu ya, hanya ada gaya berat, gaya normal, sama gaya dorong tadi, maka benda ini kan cenderung akan jatuh ke bawah ya teman-teman, karena nggak ada yang nahan dia gitu ke arah vertikal. Sehingga di sini mestinya gaya geseknya itu adalah ke atas, karena gaya gesek ini cenderung untuk melawan dari kecenderungan arah gerak si benda ya, makanya gaya geseknya adalah ke atas. Nah, di situ diberikan koefisien gesekannya ada 2, statis dan kinetik. Artinya bisa jadi benda ini berhenti atau diam, bisa jadi benda ini bergerak, yang mana nanti kita harus putuskan. Nah, mungkin ini sedikit saya bahas terkait dengan miskonsepsi terkait gaya gesek ya. Nah, gaya gesek itu kan dibagi 2, gaya gesek statis dan kinetis. Kalau statis itu kalau bendanya diam atau tidak slip, dan gaya gesek kinetis itu kalau bendanya slip terhadap permukaan yang menyentuh dia gitu. Nah, biasanya teman-teman tuh mengetahui gaya gesek statis itu adalah mu s kali n gitu, dan selalu gitu ya. Karena untuk kasus-kasus yang mudah memang kita menggunakan gaya gesek statisnya yang mu s kali n gitu. Tapi di sini kalian perlu tahu kenapa kita menggunakan mu s kali n dan kenapa enggak gitu. Nah, jadi benda diam itu ada beberapa kondisi kan teman-teman ya. Diam yang nggak hampir gerak, ya udah dia diam aja biasa gitu. Atau tidak, atau dia itu hampir bergerak gitu. Kalau tidak hampir bergerak, maka gaya gesek statisnya itu tidak sama dengan mu s kali n teman-teman. Jadi gaya gesek statik itu dia tidak konstan, dia bergantung pada gaya-gaya lain yang bekerja pada benda tersebut ya. Dia baru akan sama dengan mu s kali n kalau benda itu hampir bergerak ya. Ketika benda itu hampir bergerak, maka gaya gesekan statiknya itu akan maksimum ya, sehingga kita boleh menggunakan mu s kali n. Nah, jadi mu s kali n itu adalah gaya gesek statik maksimum pada kondisi bendanya diam tapi dia sudah hampir bergerak ya. Nah, sedangkan nanti kalau dia bendanya bergerak, maka kita akan gunakan gaya gesek kinetik yang nilainya adalah mu k atau koefisien gesek kinetik dikali gaya normal. Nah, kalau gaya gesek kinetik itu hampir konstan, jadi kita bisa langsung menggunakan mu k kali n untuk semua kasus jika bendanya gerak. Nah, terus gimana pada kasus ini, kita pakai yang gaya gesek statik atau kinetik gitu, karena kan kita nggak tahu dia diam atau bergerak. Nah, kita cek, kalian dari sini kan sudah tahu ya bahwa benda itu hampir bergerak gitu ya. Batasnya antara diam dan bergerak itu adalah di sini ya, batas antara diam dan bergerak. Dia akan bergerak teman-teman ya, akan bergerak apabila gitu ya, jika gaya penarik apa nih gitu ya, gaya penarik apa, misalkan saya gambarkan balok yang sederhana di atas lantai gitu, ini ada gaya penarik, ini gaya geseknya. Nah, apabila gaya penarik ini lebih besar dari si gaya gesek statik maksimum. Kenapa harus lebih besar? Karena kalau tidak lebih besar, maka F-nya jadi sama dengan gaya gesek gitu, gaya gesek statiknya. Nanti berarti sesuai hukum Newton tidak ada percepatan, ya enggak? Nah, artinya kalau dia pengen bergerak ya dia harus bisa melampaui gaya gesek statik maksimumnya yang paling gedenya gitu. Nah, pada kasus kita itu kelihatan di sini ya, bahwa yang membuat benda ini dapat bergerak itu adalah gaya beratnya yang akan menarik balok itu ke bawah. Jadi di sini W-nya itu sebagai gaya penariknya. Jadi dia akan bergerak apabila
si gaya berat ini lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum pada benda kamu. Nah, kita cek dulu nih berapa gaya gesek statik maksimum pada kasus kita, gitu ya. Nah, kita cek gaya normalnya terlebih dahulu. Pada arah horizontal atau arah X, gitu ya, sumbu X, maka di sini tidak ada percepatan ya teman-teman, karena baloknya itu kan hanya bisa bergerak naik turun. Kemudian gayanya itu ada dua, ada F dan N yang saling berlawanan arah. Dengan begitu kita tahu gaya normalnya itu adalah sama dengan gaya dorong F, yaitu 12 Newton. Kita dapat N, maka kita bisa cari untuk gaya gesek statik maksimumnya ya, karena di situ adalah mu S kali gaya normal, di mana mu S-nya adalah koefisien gesek statik 0,6 dikali dengan gaya normal 12. Maka kita dapatkan 7,2 Newton. Gitu ya. Nah, terlihat bahwa di sini itu gaya beratnya yang cuma 5 Newton itu tidak lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum. Artinya benda ini masih diam ya, tidak bergerak. Nah, nanti di case yang lain kalau misalkan kalian temukan gitu ya gaya penariknya gitu, jika gaya penarik lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum, maka benda itu bergerak. Nah, kalau dia sudah bergerak, maka gaya geseknya kalian nggak boleh lagi pakai gaya gesek statik, tapi gunakan gaya gesek kinetik ya, karena dia bergerak. Kemudian satu lagi, di pertanyaan kedua tadi ditanyakan dalam notasi vektor satuan berapakah gaya yang bekerja pada balok dari dinding. Artinya adalah gaya N ya, gaya normal atau gaya kontak. Kita lihat bahwa di situ dia sudah pilih sumbu koordinatnya X positif itu ke kanan. Berarti gaya normal ini ke kiri, nanti kita tuliskan dalam negatif ya berarti. Ya, kita jawab. Berarti untuk vektor dari gaya normal nilainya 12, arahnya adalah ke sumbu X negatif. Maka di sini minus I, tapi satuannya jangan lupa dituliskan Newton. Soal berikutnya nomor 5. Nah, di sini kita punya balok B, beratnya diketahui WB ya. Koefisien gesekan statis antara balok dan meja adalah 0,25. Dikasih tahu mu S ya. Sudut θ adalah 30 derajat. Asumsikan tali antara B dan simpul selalu horizontal ini ya, jadi tidak melengkung ke bawah. Carilah berat maksimum balok A yang membuat sistem tetap diam. Oke ya, karena si A ini kan bisa menarik talinya ke bawah sehingga B-nya itu bisa bergeser gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita pengen gaya atau berat maksimum balok A supaya sistemnya tetap diam, berarti di kondisi tersebut B itu udah hampir gerak teman-teman ya, karena nanyanya gaya atau berat maksimum dari A gitu. Berarti di sini B-nya itu adalah sudah hampir gerak ketika kita menggunakan berat maksimum A gitu. Maka gaya gesek yang bekerja pada B itu adalah gaya gesek statik maksimum, yaitu mu S dikali gaya normal. Nah, untuk itu yuk kita lihat ya gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Pada B, dia punya gaya berat, yang mana kita sudah ketahui WB, dan dia punya gaya normal atau gaya kontak dari si mejanya. Di sebelah kanan dia ditarik sama tali, kita sebut dengan TB. Ke kiri ada gesekan yang menahan dia gitu ya, supaya tidak bergerak. Kita namakan F kecil saja ya. Oke, karena di sini dia bilangnya sistemnya tetap diam, maka tidak ada percepatan ya. Jadi diam tetap diam, artinya tidak ada percepatan. Maka kalau kita tuliskan hukum Newton pada balok B, gitu ya, haruslah sama dengan 0, baik di sumbu horizontal maupun yang vertikal. Dari arah horizontal atau sumbu horizontal kita dapatkan ya, berarti TB min F harus sama dengan 0, artinya TB-nya harus sama dengan gaya gesek yang merupakan gaya gesek statik maksimum, yaitu mu S kali gaya normal. Nah, gaya normalnya berapa? Kita cek dari gaya di arah vertikal pada B. Ya, di situ totalnya harus 0 juga. Ya, gayanya ada 2, gaya normal dan gaya berat. Totalnya harus 0. Nah, berarti kita punya gaya normalnya adalah sama dengan
berat dari benda B itu sendiri. 711. Nah, kita masukkan ke sini, maka kita dapat tegangan tali pada B itu akan sama dengan mu S-nya 0,25 dikali 711. Kita dapatkan TB-nya 177,75 Newton. Oke, kita dapat TB. Sekarang kita cek pada A. Pada A ya, ada gaya berat WA-nya yang WA maksimum tadi ya, yang kita mau cari. Kemudian ada tali ke atas, kita namain TA. Itu saja. Dan total gaya padanya harus 0. Nah, berarti TA dikurang WA harus sama dengan 0. Berarti tegangan tali dari A atau pada A itu adalah sama dengan gaya beratnya. Nah, ini nanti kita gunakan. Selain itu, bagaimana kita menghubungkan gaya pada B tadi dengan gaya pada A? Kita lihat bahwa tegangan tali dari B dan A itu dihubungkan oleh knot atau simpul ya di situ. Kita akan gambar gaya pada simpul tersebut. Nah, gini kan? Pada simpul tersebut bekerja tegangan tali dari yang TB ke arah kiri, tegangan tali dari si A ke bawah, dan ini let's say namanya TC ya, itu yang bagian miring dengan angle 30 derajat. Nah, di sini kita bisa uraikan ya gaya-gayanya ke arah sumbu horizontal dan vertikal. Jadi TC-nya tuh punya dua komponen horizontalnya TC cos 30, komponen vertikalnya ini TC sin 30 derajat. Nah, selanjutnya sama ya, setelah identifikasi gaya, menggambar diagram benda bebasnya adalah langkah selanjutnya hukum Newton nih. Berarti sama ya, karena tidak ada percepatan maka sigma F pada arah horizontal haruslah sama dengan 0. Berarti kita punya TC cos 30 derajat harus sama dengan TB. Kemudian gaya pada arah vertikalnya juga harus 0, artinya TC sin 30 derajat harus sama dengan TA. Nah, dari sini kita bisa hubungin nih TA sama TB melalui si TC ya, karena dua persamaan ini mengandung TC. Ya, kita bisa substitusi. Berarti kalau dari sini kan TC itu adalah TB per cos 30. Nah, kita substitusi ke sini, kita punya TB per cos 30 kali sin 30 sama dengan TA, dimana TA-nya tadi sama dengan WA gitu kan. Maka kita dapat nih si WA-nya ya. Oh, berat A berarti haruslah sama dengan TB tangan 30 derajat, yaitu sama dengan 102,6 Newton. Oke. Soal yang keenam. Sebuah lempeng bermasa M1 terletak di lantai tanpa gesekan dan sebuah balok bermasa M2 terletak di atasnya. Antara balok dan lempeng di sini ada gesekan ya, jadi ini kasar permukaan atasnya. Kemudian diketahui koefisien gesek statisnya mu S dan koefisien gesek kinetisnya mu K. Sebuah gaya horizontal F bekerjanya pada balok yang ada di atas sebesar 100 Newton. Dalam notasi vektor satuan, berapakah percepatan yang dihasilkan oleh A dan B? Nah, kenapa ini dia ada dua percepatan yang harus dicari? Kenapa harus dicari masing-masing balok sama lempeng? Bukankah mereka sama percepatannya? Nah, belum tentu. Karena bisa jadi, karena yang ditarik itu M2-nya guys. Jadi bisa jadi M2 itu slip. Slip itu kepleset. Jadi nanti M2-nya itu bergerak lebih cepat daripada M1-nya. Nah, makanya kita mau cek apakah si sistem ini bergeraknya tuh bareng-bareng atau dia tuh slip si M2-nya terhadap M1. Nah, cara ceknya itu sama seperti soal sebelumnya. Ya, cek apakah M2 slip terhadap M1. Ya, kita cek dengan cara dia slip jika gaya penarik F itu lebih besar daripada gaya gesek statik maksimumnya. Nah, jadi kita akan cek dulu gaya gesek statik maksimum pada M2, terus kita cek apakah itu lebih kecil atau lebih besar daripada gaya penarik F gitu ya. Oke, kita cek dulu gaya pada masing-masing benda. Untuk M2, dia pertama punya gaya berat M2G,
Kemudian ada gaya kontak atau gaya normal ya dari si lempengannya. Kita sebut N12 gitu ya. Ada gaya penarik ke sini. Nah, karena dia ditarik ke kiri, maka untuk gaya geseknya akan berlawanan arah ya. Jadi ke sana untuk gaya geseknya. Kemudian untuk lempengnya itu sendiri, ya pertama dia punya gaya berat. Dia punya gaya kontak dari M2. Jadi ini ada gaya kontak dari N2 yang saya kasih nama N21. Kemudian dia juga punya gaya kontak dari lantai yang kita kasih nama N. Nah, di sini permukaan atasnya si lempeng itu kan digesek sama M2 ke kiri ya. Ibarat kata dia kayak diserempet sama M2 tuh ke kiri. Maka di sini tuh akan ada gaya gesek yang nilainya sama besar dengan ini, tapi arahnya ke kiri gitu. Jadi pada M2 bekerjanya ke kanan, tapi pada M1 justru bekerjanya ke kiri. Dari lantai nggak ada gesekan karena lantainya licin ya. Oke, dari sini kita bisa cek nih, dari benda M2 gitu ya, M1. Kita bisa cek nih dari M2 total gaya pada arah vertikalnya. Ya, ada N12, M2G, totalnya kan harus 0 karena si balok itu tidak bergerak naik atau turun gitu. Maka kita dapat N12 sama dengan M2G, yaitu 10 kali 9,8. Maka gaya kontak antara 1 dan 2 adalah sebesar 98 Newton. Kita simpan dulu. Artinya gaya gesek statik maksimumnya akan sama dengan 0,6 ya kan, mu-nya 0,6 dikali 98. Kita punya gaya gesek statik maksimumnya sebesar 58,8 Newton. Nah, di sini sudah terlihat bahwa gaya penarik F itu lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum, yang artinya di sini M2 itu slip atau kepleset di atasnya M1 ya, terhadap M1. Yang artinya mereka ini bergerak dengan percepatan yang berbeda. Jadi A1 nggak sama dengan A2. Nah, terus gimana cara hitung percepatan masing-masing? Ya, sebenarnya tinggal dimasukin hukum Newton lagi ya sih guys. Pada benda 2, ini kan let's say dia punya percepatan A2 ke sana. Untuk benda 1, percepatan A1 ke kiri. Nah, di situ diambilnya X positif tuh ke kanan. Jadi saya akan ambil kalau gaya yang ke kiri itu negatif. Ya, semua vektor yang ke kiri berarti negatif gitu. Oke ya. Terus tadi kita masukkan deh, berarti sekarang hukum Newton pada arah horizontal untuk benda 2 itu bukan lagi sama dengan 0 gitu. Karena slip kan, jadi udah pasti gerak gitu. Maka kita punya F-nya minus karena ke kanan positif ya. Ini sumbu X-nya. Plus gaya gesek sama dengan min M2 A2. Ya, minus percepatannya karena ke kiri. Nah, kemudian atau biarin kayak gini aja ya. Biarin aja gini. Karena dimintanya dalam vektor satuan, berarti kita tulisnya dalam vektor satuan aja ya. Berarti minus F I topi plus gaya gesek I topi sama dengan M2 kali A2. Nah, ini dalam bentuk vektor. Oke, kita ketahui F-nya 100. Nah, gaya geseknya di sini gimana nih, pakainya apa? Karena dia slip, maka gaya gesek yang kita pakai bukan statik tapi kinetik ya. Maka kita dapatnya dengan mengalihkan μk dengan gaya normal di antara kedua benda tersebut. Berarti gaya geseknya adalah μk-nya tadi adalah 0,4 dikali dengan gaya normalnya 98. Jadi dapat 39,2 Newton. Oke, kita gunakan ini berarti 39,2 I topi sama dengan M2-nya tadi berapa? 10 vektor A2. Berarti A2 itu akan sama dengan min 100 I topi. Ini ditambah aja ya berarti ya. Min 100 berarti ini jadi minus 60,8 ya, I topi per 10. Jadi A2 nya adalah 6,08
itopi minus meter per sekon kuadrat. Artinya dia ke kiri ya teman-teman percepatannya. Nah, kita dapat percepatan untuk si balok ya. Sekarang kita cari untuk percepatan dari si lempeng. Nah, tinggal kita cek gaya pada lempeng. Pada arah horizontal, gaya pada lempeng tuh cuma gaya gesek doang ya. Maka untuk persamaan gaya pada arah horizontalnya hanya min F itopi sama dengan M1A1 gitu ya. Maka kita dapat min gaya geseknya masuk 39,2 itopi sama dengan M1-nya 10 A1 vektor. Berarti A1 sama dengan min 3,92 itopi meter per sekon kuadrat. Nah, dapat ya.